Bab 32. Naura berbaring di ranjang menatap langit kamarnya, mengingat semua kenangan indahnya bersama Vino. Alvino, atau yang lebih sering disapa Vino, adalah pria tampan yang sudah mencuri hati Naura. Cinta pandangan pertama, begitulah Naura menyebutnya. Vino adalah lelaki pertama yang disukainya sejak berusia 16 tahun hingga kini usianya 21 tahun. Sikap Vino yang selalu lembut dan perhatian padanya membuat Naura semakin menyukainya. Naura selalu berharap Vino akan menjadi pendampingnya kelak. Itulah sebabnya Naura yang selalu menutup pintu hatinya untuk setiap pria yang coba mendekatinya. Riri yang telah selesai mandi tersenyum melihat sahabatnya masih setia melamun. "Hei, gak capek apa mikirin tuh cowok mulu?" ucap Riri melemparkan handuk yang dipakainya tadi ke wajah Naura sehingga Naura tersadar dari lamunannya. "Apa sih, Ri?" ucap Naura. "Jangan terlalu berharap, Ra. Aku gak mau nanti kamu kecewa. Apa kamu yakin bahwa pria pujaanmu itu juga menyukaimu?" Naura terdiam tanpa bisa menjawab pertanyaan Riri. Benar yang dibilang Riri. Bagaimana kalau Kak Vino sama sekali tidak mencintaiku seperti aku mencintainya? Tapi tidak mungkin. Kalau kau Vino tidak punya perasaan padaku, lalu kenapa dulu dia bersikap sangat lembut dan perhatian padaku? Tapi kalaupun Kak Vino punya perasaan padaku, kenapa juga 3 tahun ini dia tidak pernah menghubungiku? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang ada di pikiran Naura saat ini. "Gak bisa jawab kan, Ra?" saut Riri. "Aku yakin dengan perasaanku, Ri. Aku juga yakin bahwa cintaku gak akan bertepuk sebelah tangan," jawab Naura coba meyakinkan Riri dan dirinya sendiri. "Kalau kau begitu yakin, kenapa gak menyatakan perasaanmu padanya?" tantang Riri. "Saat bertemu dengannya nanti, aku pasti akan menyatakan perasaanku padanya. Aku yakin dia pasti membalas perasaanku." "Baiklah, semoga saja berhasil. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu." "Geser, Ra, aku juga mau tidur, ngantuk nih," sambung Riri kepada Naura. Tak lama kemudian Naura melihat sahabatnya Riri sudah terlelap. Sepertinya dia sangat lelah, pikir Naura. Naura mengingat kembali saat pertama Naura bertemu dengan Vino. Flashback on 5 tahun yang lalu. "Ra, nanti malam menginap di rumahku ya. Soalnya nanti malam kami sekeluarga mau adakan acara pesta kejutan untuk menyambut kepulangan kakak," ucap Riri. "Apa kakakmu yang selama ini kau ceritakan?" "Iya, Ra, siapa lagi kalau bukan dia? Kakakku kan cuma ada satu, yaitu Kak Vino." Baiklah, tapi nanti kamu yang minta izin sama ayah dan ibu ya." "Aman, kau tenang saja, tante dan om pasti kasih izin kok." Malam harinya hampir semua yang berada di sana anggota keluarga Riri. Hanya Naura dan para ART saja yang orang luar. Terlihat mereka sangat antusias menunggu kedatangan putra kesayangan mereka yang akan pulang dari luar negeri. Saat suara mobil memasuki pekarangan rumah, semua orang berdiri di balik pintu menunggu kedatangan Vino. "Surprise!" ucap semua orang secara bersamaan. Di depan pintu berdiri seorang pria yang sangat tampan dengan tubuh tegapnya tersenyum dengan sangat manis, menambah ketampanan yang terpancar dari wajahnya. "Ini manusia apa titisan dewa? Tampan sekali. Aduh, kok jadi deg-degan sih?" batin Naura. Satu persatu orang mulai bergantian memeluk ataupun bersalaman dengan Vino. Hanya tinggal Naura saja yang masih mematung di tempatnya menatap kagum pada Vino. Ra, kenalin, ini Kak Vino," ucap Riri menyadarkan Naura. Naura memberikan senyum termanisnya lalu mengulurkan tangannya. "Saya Naura, Kak, teman Riri," ucap Naura. "Hai cantik, kenalkan aku Vino, kakaknya wanita centil itu," jawab Vino menyambut tangan Naura dengan senyum yang tak kalah manisnya, membuat Naura tersipu malu dengan muka yang memerah bak kepiting rebus. "Gadis yang sangat cantik," batin Vino. "Ya Tuhan, ini jantung kenapa ya?" batin Naura. Sejak hari itu Naura menjadi dekat dengan Vino. Bahkan tanpa sepengetahuan diri mereka sering jalan bersama. Sama halnya dengan yang lain, Vino juga merasa nyaman dekat dengan sosok Naura yang cantik dan ramah. Sikap lembut dan perhatian yang selalu diberikan Vino pada Naura membuat Naura semakin menyukai Vino. Namun Naura selalu berusaha tenang. Naura mampu menutupi rasa cintanya pada Vino dari siapapun, termasuk sahabatnya Riri. Bab 33. "Sayang, bangun," ucap Jenny membangunkan Sean. Sean mengerjapkan matanya dengan malas.
Sean menguap sambil menutupi mulutnya lalu meregangkan otot-otot tubuhnya. Airnya udah aku siapin, baju kerja juga udah, aku turun dulu bikin sarapan ya, ucap Jenny yang hanya dibalas anggukan oleh Sean yang sudah menghilang di balik pintu kamar mandi. Sean memakai pakaian yang sudah disiapkan oleh Jenny, mengancing satu persatu ke mejanya, namun pikirannya melayang entah kemana. Aku berharap bahwa saat ini kaulah yang melayani semua kebutuhanku, nah. Sean akui bahwa saat ini dia sangat merindukan sosok Naura, merindukan semua hal tentang Naura, merindukan saat-saat di mana suara lembut Naura membangunkannya saat pagi hari, selalu membantunya memakai dasi, melayaninya saat makan dan memenuhi semua kebutuhan lainnya. Sebenarnya Sean tidak kekurangan perlakuan seperti itu karena Jenny juga melayani Sean dengan baik. Hanya saja Sean lebih berharap bahwa Naura lah yang melayaninya. Sean akui bahwa dirinya egois menjadi pria. Dia menerima dan membalas semua perlakuan Jenny, namun pikirannya selalu tertuju pada Naura. Sean merasa masih mencintai Jenny, namun dirinya juga menginginkan Naura. Aku tidak mungkin berpisah dengan Jenny yang sudah menemaniku selama ini karena aku masih mencintainya. Namun aku juga sangat membutuhkan Naura. Aku merasa sangat nyaman bersamanya walaupun dia selalu bersikap datar padaku. Apa aku salah jika ingin memiliki keduanya? Pikir Sean. Sean duduk sambil memperhatikan Jenny yang sedang menyiapkan sarapan. Namun lagi-lagi bayangan Naura lah yang terlintas di kepalanya. Sean menggeleng-gelengkan kepalanya mengusir bayangan Naura dari otaknya. Karena merasa tak mampu menghilangkan bayangan Naura dari pikirannya, Sean bangkit berdiri berjalan keluar rumah menuju mobilnya tanpa menghiraukan Jenny yang sudah terlihat kesal di belakangnya. Sean, pekik Jenny membentak. Sean yang hampir memasuki mobilnya seketika menoleh ke belakang dan melihat Jenny yang sudah berdiri tak jauh darinya dengan tatapan nyalang kepadanya. Apa kau tidak bisa menghargai usahaku? Aku berusaha melakukan semua dengan baik seperti yang selalu kau sebut dulu. Kau ingin wanita yang selalu siap melayani semua kebutuhanmu. Aku sudah melakukannya, namun kenapa kau sama sekali tidak menghargai usahaku, ha? Tanya Jenny dengan nada yang tinggi. Sean yang merasa bersalah mendekati Jenny lalu membawa Jenny ke dalam pelukannya. Maafkan aku sayang, pikiranku sedang kacau karena pekerjaan di kantor sangat banyak. Bohong Sean mencoba menenangkan Jenny. Apa kau pikir aku wanita bodoh yang bisa kau tipu? Aktingmu sangat bagus Sean. Baiklah, aku pun bisa bersandiwara di depanmu, batin Jenny. Aku pikir kau sedang memikirkan wanita jalang itu. Kau selalu terlihat melamun setelah wanita itu pergi. Jangan bilang kau menyukai jalang itu Sean. Aku tidak sanggup jika kau membagi cintamu padanya. Aku menyesal telah membagi tubuhmu padanya. Aku menyesal juga sudah mengizinkanmu mencari wanita lain. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Aku pun tidak mau kalau kau sampai membagi cintamu padanya, ucap Jenny mulai menangis namun tersenyum di dalam pelukan Sean. Aku yakin kau tidak akan tega melihatku menangis, batin Jenny. Tidak sayang, aku hanya mencintaimu. Aku tidak mungkin membagi cintaku kepada wanita yang baru beberapa bulan ini menemaniku. Seperti yang pernah kita sepakati, dia hanya sebagai pemuas nafsuku saja. Kau percayakan padaku? Tanya Sean sambil mengecup kening Jenny. Aku percaya padamu. Kau hanya mencintaiku dan aku pun sangat mencintaimu. Aku janji tidak akan pergi lagi. Aku akan bekerja di sini saja. Aku akan selalu berada di sisimu. Apa kau setuju? Jenny balik bertanya. Kenapa kau bertanya seperti itu? Jelas aku sangat setuju sayang. Sedari dulu juga aku sudah bilang untuk tidak pergi, namun kau tetap ingin pergi. Aku bahagia kalau kau menetap di sini bersamaku. Aku mencintaimu, jawab Sean. Namun hatinya ragu dengan ucapannya sendiri. Pergilah nah, kumohon pergilah dari pikiranku, ucap Sean dalam hati. Karena sedari tadi semua ucapan yang keluar dari mulutnya tidak sejalan dengan pikirannya. Pikirannya masih tertuju pada sosok Naura. Benarkah? Kalau begitu, apa aku bisa minta sesuatu padamu? Tanya Jenny. Katakan, apapun akan aku lakukan untukmu, jawab Sean. Jenny melonggarkan pelukannya lalu mengangkat kepalanya menatap Sean dengan tatapan memohon serta dengan air mata yang masih menetes. Aku mau kau akhiri kontrak perjanjianmu dengan wanita jalang itu. Bab 34. Aku mau kau akhiri kontrak perjanjianmu dengan wanita jalang itu. Tersentak bagai tersambar petir Sean mendengar permintaan Jenny, sesuatu hal yang terasa sulit untuk dilakukannya. Kenapa aku menjadi seperti ini? Kenapa hati ini sakit mendengarnya?
Apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku menjadi bingung seperti ini? Bukankah hubungan ini terjadi karena aku membutuhkan tubuhnya saja? Sekarang sudah ada Jenny, dan itu berarti aku tidak memerlukan tubuhnya lagi. Aku mencintai Jenny dan Jenny adalah kekasihku. Memang sudah seharusnya ini semua berakhir. Tapi kenapa hati ini seolah tak rela untuk melepaskan Nana? Batin Sean dengan berbagai pertanyaan di kepalanya. Aku semakin yakin bahwa hatimu sudah mencintai wanita jalang itu, Sean. Namun aku tidak akan melepaskanmu karena aku yang lebih dulu mencintaimu. Aku mencintaimu dan juga hartamu. Kau hanya milikku dan akan selalu menjadi milikku. Batin Jenny. Jenny melepaskan pelukannya dari Sean lalu sengaja mendorong Sean agar membangunkan Sean dari lamunannya. Sean yang tidak siap menahan dorongan Jenny menjadi mundur beberapa langkah, namun tak membuatnya sampai terjatuh. Kau tidak mencintaiku, Sean. Kau jahat, ucap Jenny membanting apapun yang ada di dekatnya. Aku mencintaimu dan selalu setia kepadamu. Namun kenapa kau tidak bisa menjaga hatimu hanya untukku? Kalau kau lebih mencintai dia daripada aku, maka baiklah, aku yang akan pergi dari sini. Sambung Jenny menangis berlari menuju kamarnya. 1, 2, 3, yes. Aku tidak mungkin salah. Kau pasti akan mengejarku. Aku sangat hafal dengan kelemahanmu, Sean. Kau tidak akan tahan melihatku menangis. Batin Jenny menyeringai saat sadar Sean sudah berada di belakangnya. Maafkan aku, sayang. Tolong jangan menangis. Aku hanya mencintaimu. Aku akan melakukan semua yang kau inginkan. Tolong berhentilah menangis, ucap Sean memeluk Jenny. Menghentikan tangan Jenny yang berpura-pura sibuk memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Jenny tersenyum di balik pelukan Sean, lalu memutar tubuhnya membalas pelukan Sean, menenggelamkan kepalanya di dada kekar Sean. Aku perlu bukti saat ini juga, Sean, bukan hanya ucapan, tantang Jenny. Nana sedang tidak berada di sini, Jen. Bagaimana aku bisa memutuskan semua ini kalau dia tidak ada? Kita tunggu sampai Nana pulang ya, jawab Sean selembut mungkin mencoba membujuk Jenny. Aku tidak bisa menunggu, Sean. Aku mau saat ini juga kau memutuskan semua ini. Kau bisa menghubunginya. Katakan padanya bahwa dia tidak perlu kembali ke sini lagi karena kau tidak membutuhkan tubuhnya lagi. Katakan juga kontrak kalian sudah berakhir. Setelah itu kirimkan saja uang sebagai ganti rugi untuk tubuhnya, ujar Jenny. Lagi-lagi kau termenung, Sean. Sudahlah, aku lelah dengan sikap pelin-pelanmu ini, sambung Jenny lagi berjalan mundur menjauhi Sean. Sean merasa sangat bimbang, bahkan hatinya merasa sedih. Namun Sean berpikir mungkin ini adalah keputusan yang terbaik untuk mereka, karena sekarang ataupun nanti semua harus diakhiri. Jadi tidak ada salahnya jika dia mengakhiri ini lebih awal. Baiklah, aku akan mengakhiri semuanya saat ini juga, ucap Sean yang berhasil menghentikan langkah kaki Jenny yang berpura-pura akan meninggalkan kamar dengan membawa kopernya. Yes, aku pemenangnya, batin Jenny. Lalu dengan berat hati, bahkan dengan tangan bergetar, Sean mengambil handphonenya dan mulai mencari nama Nana di handphonenya. Semoga ini sudah benar ya Tuhan, batin Sean, lalu menekan tombol panggil pada nama Nana di handphonenya.